Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasannya Gus, niki wonten cerita sufi yang menceritakan ceritanya ngeten. Suatu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah engkau Tuhan?" Rasulullah menjawab, "Bukan. Aku Arab tanpa huruf ain. Berarti aku Rob." Nah, suatu ketika ada yang bertanya lagi kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah engkau Tuhan?" Rasulullah menjawab, "Bukan. Aku Ahmad tanpa huruf mim." Berarti Ahmad tanpa huruf mim kan berarti aku Ahad. Pun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebetulnya adalah isyarah. Ketika saat muncul aku, dalam hatimu itu maksudnya bukan aku makhluk, tapi aku Allah. Isyarahnya, wahai umatku, lekaslah kau pada ilahun wahidun. Ngoten lho karepe. Satu. Nomor dua, itu dua kacamata. Ketika dawuh itu aku bukan Tuhan, itu melihat dari kacamata syariat makhluk. Nah, kacamata hakikat wajib Rob atau Ahad. Contoh, ono pitik liwat seret. Secara kacamata syariat, dohir iki mandang iku makhluk. Kacamata hakikat iman sampean wajib bersaksi madhep kepada uripe. Urip iku siapa? Ahad. Siapa? Rob. Ini bisa dilakukan bagi mereka yang duduk di sistem wasilun. Dohire ngomong aku, penerimane wong-wong iku makhluk. Tapi sing ngomong ruhani aku Allah. Tapi gak ditokno secara dohir aku Allah. Lah ini. Tapi ada yang diletakkan di khos. Apa keaguan jero al-haq itu dikeluarkan. Ana al-haq la fi jubati illallah. Saya adalah Allah. Dan di dalam jubahku iku gak ono sapa-sapa kecuali Allah. Iki dikeluarkan. Ini ketika didengarkan oleh orang awam, Pak. Atine jempalian. Tahu jempalian? Hatinya bingung, gelisah. Loh, Al-Khalat ngaku-ngaku dadi pangeran. Padahal itu salah, gak gitu. Mohon maaf. Inilah mengapa selama 14 abad 1400 tahun ajaran yang seperti ini itu disembunyikan gara-gara ya kuwi. Gara-gara ya seperti itu. Tapi akibatnya tambah nemen luar biasa. Kita sebagai umat berlaku dolim pada Allah. Bentuknya napa? Ning ati muncul rasa keakuan diri yang wujud. Sebab diwujudkan keakuan diri yang punya kehendak, keakuan diri yang bisa ini bisa itu, akhirnya kita ngaku.
Loh tambah nemen. Keingkaran kita pada Allah tambah nemen seperti ini. Lah terus ben gak ngoten bagaimana? Nah ini Allah menampilkan utusannya di tengah-tengah umat dengan membawa sistem wasilun. Itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun banyak umat yang membenciku, tetap saya proses mulai awal. Ini loh, gak langsung ujuk-ujuk aku Allah. Ada prosesnya supaya paham. Rasulullah begitu. Mengapa? Yang namanya wahyu Quran itu datangnya itu adalah berangsur menyesuaikan situasi, gak ujuk-ujuk langsung. Cara kita sekolah itu gak langsung SMA Pak, TK, SD, SMP, baru SMA. Arek TK, kita masuk TK gak boleh langsung disuruh untuk ikut masuk SMA. Ya malah dolinan neker nang ngono. Gitu. Mboten belajar malah dolinan neker. Karena masanya itu masih suka dolinan. Itulah proses-proses. Jadi maksud Rasulullah ketika ditanya apakah jenengan itu adalah Tuhan, mengapa jawabnya di situ adalah beliau itu ainnya hilang kari Rob, maknanya Tuhan. Terus yang kedua ahad, itu sebetulnya maksudnya secara dohir betul kanjeng Nabi iku makhluk bukan kholik. Tapi satu sisi hakikatnya hidup yang ada pada diri Muhammad adalah Rob atau ahad. Yang kedua itu sebagai sindiran bahwasanya hei wong Islam udkhulu fisilmi kafah, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya ojo syariat tok, munggau hakikat supaya bisa ke makrifat. Baru dong nanti. Nggih. Bapak setunggal melih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Gus niki tanglet bab salat. Kula ningali wonten YouTube niku ustad niku ngendika ngeten. Salat kuwi lek Fatihahe ora bener ora ketampa ngoten. Lah padahal kathah tiyang sing nglampahi salat tapi mboten saged maos Al-Qur'an. Ini niku mawon hakikate terspundi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa di dalam hukum syariat mengeluarkan makalah sing ekstrim seperti itu? Gitu. Padahal nek ditakoki, eruh tah diterima mbak gak diterima. Ya gak eruh. Masalahnya belum tahu siapa Allah yang sebenarnya yang menerima dan menolak. Ya berbagai makalah kitab-kitab iku hadis. Tendensinya dari situ toh Pak ya. Itu sebetulnya Pak supaya jenengan itu baik dari sisi Qur'ani cek gelem dandani. Kalau sudah ditandani dari makharijul hurufnya itu atau tajwidnya ben bener. Tapi kalau dilihat dari sisi hakikat beda maneh. Jadi nek cara syariat
Saya sih nggak menyalahkan, karena memang keterangannya seperti itu. Kalau memang seperti itu, nggak ada yang diterami. Wong sholat gak iso maca Quran. Bismillah dia besemele. Apalagi beliau-beliau itu yang punya penyakit stroke, gak teteh nih loh. Ngomong rok itu gak iso. Roh, lah wong pelat. Ya. Terus kalau toh memang seperti itu, terus bagaimana? Oke, kita angkat kacamata hakikat. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Al-Baqarah 238. Wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin. Sholat itu akan khusyuk bertemu Allah manakala rohaniyahmu itu juga sholat daim. Rohaniyahmu itu ya kudu sholat. Kudu sholat. Di dalam Al-Quran itulah maksudnya wassolatil wusta. Itu baru bisa khusyuk. Kalau kita bicara sholat diterima atau tidak sederhana. Nek gak khusyuk ya ditolak, nek khusyuk diterima. Pelanggarane khusyuk bertemu Allah. Udah, hanya itu. Sebab wong sing diwastani sah bertemu yang diwastani sah madhep, wong iku bertemu ambek sing tidep. Jenengan tak undangi. Undangan bahwasannya anak kecilku sunat, undangan khitan. Jenengan ya roh sapa sing ngundangi, ya alamati ya ngerti, tahu. Sampeyan berangkat. Terus jenengan ketemu kula. Berarti jenengan iki sah memenuhi undangan saya karena bertemu. Yang nomor 2, jenengan diundangi seseorang, wis gak kenal, alamati yo gak roh. Berangkat nanti, berangkat kemana? Kenal gak? Kenal jenenge, tapi wujudnya jenenge orang ngerti. Cakran iku akeh jeneng cakran. Sing dia wong orang ngerti. Nek jenengan tetep maksa berangkat, berarti jenengan iki nekat. Sebab jenenge cakran niku banyak sekali. Tapi kalau jenengan niku tahu cakran, cakran iki alamat iki, lha wis kenal wis ketemu ya wis mak berangkat aman. Kita dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak diperintah kamu sekalian illa kecuali liya'budullaha, menyembah Allah, menghadap. Pertanyaan saya, ketika jenengan menghadap waktu sholat ketemu enggak? Dereng. Oh berarti gak sah. Begitu. Gusti Allah iku masih dengan bahasa Jawa paham, dengan bahasa Arab paham. Jadi Gusti Allah iku tidak hanya paham bahasa Arab tok, Pak, bahasa apapun. Niki pun di delok dugi hukum syariat lho nggih. Nek hukum syariat para ulama jumhur harus Arab, harus bahasa Quran, jangan bahasa selain Al-Quran. Dulu di Malang pernah ya, Allah Maha Besar, langsung disesatkan MUI, ya. Gak salah, karena beliau itu memandang dari hukum syariat.
Tapi kalau memandang dari hukum hakikat, barometernya itu diterima. Hanya itu. Lah diterima itu kalau bertemu sejatine Allah. Makanya Quran wakumu lillahi qanitin, wakumu, jagalah salat ini lillahi qanitin ay khosyiin. Berarti salat itu hukumnya wajib khusyuk. Khusyuk itu wajib, bukan sunnah. Sebab khusyuk itu bertemu. Wajib dengan salat iki bertemu Allah. Kalau boleh saya simpulkan dari sudut kacamata hakikat, jikalau kau sholat iki enggak bertemu Allah, ditolak. Berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, jikalau sholatmu iku bertemu Allah, berarti diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya amaliyah apapun yang diterima oleh Allah itu dikarenakan berdasarkan sumber hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah amaliyah yang disertakan wujudu siril ikhlas. Ikhlas. Lah, ikhlas itu sendiri berarti tidak ngaku. Makanya setiap amaliyah apapun mesti niatnya ditutup lillahi ta'ala, karena Allah. Berarti gerakmu karena sumbernya geraknya dari Gusti. Loh, itu karena Allah. Mocone bendos bisa, prakteke lillahi ta'ala melenceng. Ingat dalam Al-Baqarah Allah nyatakan wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi lan iku sebagian besar menungso man utawi ana wong yaqulu kang ngucap sapa man, ngucap ngene, amanna billahi wa mala'a wa minan nasi mayyaqulu amana billahi wal yaumil akhir. Aku beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Nah, ayat itu mengapa ada wa mahum bimu'minin, wa mahum lan ora ono hum utawi mereka iku bimu'minin beriman, mereka sesungguhnya tidak beriman. Berarti munafik. Lesan berkata beriman, hati ingkar. Yes. Pandangan hakikat lho Pak, ojo dipandangno syariat. Baru ketemu nih. Jadi Pak, iku miturut Ustadz pandangan syariat sah-sah saja. Tapi menurut pandangan hakikat fasio koyo opo jenengan nyun sewu. Jikalau tidak bertemu sing sampean sembah, hukumnya tidak sah. Iku podo karo jenengan kali kula nyembah sak liyane Allah. Tergantung di dalam hati kita waktu sholat ono gambar apa. Gambar wedhus ya berarti kita nyembah wedhus. Gambar pekerjaan berarti kita nyembah pekerjaan. Gambar wong wedok sebab bar oleh kenalan ya berarti nyembah wong wedok. Gambari surga berarti nyembah gambari pahala, sebab sholat kita itu golek pahala. Yo nyembah pahala. Ya wis maknane dhewe. Kayak apa? Aku dijak debat iku pusing, mending tak tinggal rokokan. Nyapa?
percaya monggo, gak percaya ya monggo. Begitulah bab masalah sholat. Ibu tinggal satu, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, Gus. Nggih. Saya pemula, terus tasik blunder, tasik bingung, gitu. Lah terus sing barusan saya nderek tanglet niku wau terkait dengan semuanya itu Allah, gitu. Terkait napa taat, maksiat, napa wis tunggal wau, balak nikmat niku wau. Lah terus lek niku Gus, napa niku maksiat niku wau. Niku terus pripun? Terus umpami ngeten kula nggih, kula saya sendiri. Saya niku Gus belajar sing zikir sirul asrar gitu. Lah niku semuanya Allah, kita enggak punya apa namanya keinginan. Lho kadang-kadang kalau tasik ngamuk-ngamuk niku pripun Gus? Niku semua pelaku Gusti Allah. Lah kadang kalau tasik emosi niku lho Gus. Nggih. Cekap semanten, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu amarah atau erosi apa? Emosi ya. Nafsu amarah. Nafsu iku maksudnya diri, amaroh muring, disebut muring-muring, marah-marah karena sumbernya awal itu gak cocok. Akhirnya otomatis hatiku medongkol. Lah ngoten nggih. Contoh anak jam 3 sore sudah waktunya berangkat ngaji. Jam 2:30 sudah kita ingatkan, wayahe ngaji jam 3 ndang yam mandi sholat ndang berangkat. Anak kita seakan-akan gak mendengarkan karena sibuk main game. Masuklah jam 3 belum mandi belum sholat, kan gak cocok. Otomatis sudah terbiasa, dalam hati akan muncul medongkol, marah. Bapak Ibu, munculnya amarah sebab karena tidak cocoknya takdir di depan kita, miturut kita. Lah ngoten nggih. Ingat, jikalau amarah iki duduk di taholli, inilah yang kumaksud, kita masih dalam penguasaan hawa nafsu. Apa taholli? Amarah yang muncul di dalam keakuan makhluk. Akibatnya apa? Ning ati rasa panas, Bu. Ning ati terasa panas. Yo ini sumber penyakit itu di sini. Penyakit stroke, penyakit sing berat-berat niku lho. Munculnya di sini. Kalau terus-terusan. Wis. Berarti amarah yang seperti inilah yang miturut Kanjeng Nabi harus kau perangi. Tapi ada amarah, nafsu itu duduk di tajalli. Apa? Berarti sing amarah sinten? Tajalli, urip. Urip iku sapa? Ilahun wahid. Ilahun wahid itu sapa? Gusti. Kalau yang muncul amarah itu hati duduk di tajalli, mboten panas. Mboten panas. Lah, kita tidak akan pernah
diizini Allah duduk di tajalli ruhania ini manakala kita belum terbiasa mendawamkan, mengistiqomahkan dzikir sirul asrar. Kadang-kadang boten amaroh, boten muncul amaroh secara dohir. Karena artinya Gusti Allah nggih dagelan apa maneh. Kadang muncul amaroh. Jadi kita harus bisa membedakan nesu atau amaroh itu dari nafsu dan dari Allah. Harus membedakan. Bedanya cuman gini. Kalau dari nafsu jelas ning ati sampean terasa sakit, panas ngeten, medongkol. Kalau dari Allah justru malah adem, ayem. Bedanya ada di situ. Bapak Ibu hadirin, dan kita tidak akan pernah diizini Allah hati duduk di tajalli kalau kita belum mendawamkan dzikir sirul asrar, ada di situ. Nggih. Ibu tasik wonten? Dari jalur Ibu masih ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki badhe tanglet Gus, sing leres niku ndonga napa mboten Gus? Mesti meminta napa mboten? Sampun. Assalamualaikum. Yang benar itu kita meminta atau tidak? Jawaban saya, lihat keadaan. Kalau keadaan berdoa jenengan ini kondisi hati tidak bertemu Allah, jangan. Sebab apa? Nanti nilai doa sampean itu akan ngatur Gusti Allah. Minta sampean itu di mata Allah terkesan menjadi nilai ngatur Gusti Allah. Padahal Gusti Allah nggak gelem diatur menungso. Apa tumon Mbak nyun sewu? Patung iku ngatur sing duwe patung. Mboten tumon nggih? Boleh berdoa bagus manakala sikone memungkinkan. Artinya sikone memungkinkan sesuai ketika jenengan berdoa, kan dalile kan wonten Pak, ud'uni, lha ngoten nggih. Ud'uni astajib lakum. Yang banyak manusia enggak memahami gitu kalimat isini gini. Ni menyimpan mutakalim wahdah terhadap ilahun wahid, itulah yang tidak banyak manusia mengerti. Sehingga artinya ud'uni jalu osiro ni ing ingsun. Berarti sing dijaluk kan dereng dugi, belum datang. Artinya jenengan iki kengen rawuh dulu kepada Allah bertemu, karena yang memiliki apa yang nanti kita minta iku yang memiliki cuman Allah. Petuk ana sik Gusti Allah iku. Nek wis kepethuk gak mungkin jenengan bisa mengatakan isi hati sampean permintaan, karena Allah sudah tahu apa isine ati jenengan. Nyun sewu. Jenengan iki duwe unek-unek. Berhubung garwa sampean iki mang ngidam pelem, sementara pelem itu miliknya tonggo sampean gak duwe.
Sampai ngambil peleme apa metui sing duwe pelem? Terlebih dahulu. Metui dulu. Makanya ud'uni tidak saya maknani njaluk. Ngerawui. Mendatangi nang Gusti Allah dulu. Kudu metui. Pakde bojoku nyidam. Nyidam apa? Pelem jenengan iki li angsala. Wis tak jamin mesti dikasih. Lu es tuh sak meleki-meleki yo Pakde. Gak mungkin tega menyang ponakane njaluk pelem karena dibuat istrinya nyidam. Bisa-bisa wis entar-entar kene tak jukukno. Ngoten. Sampai gak oleh menek sendiri. Memanjat sendiri. Dipundhutno iso-iso. Tapi coba gak ngomong Pakde, langsung sampean ketepil. Atau sampean bawa watang. Geradak genter. Pakde tahu dilihat dari korden. Sopo ndelok iku? Gak ngomong. Pakde akhirnya ngomong maling. Lah ngoten nggih? Nyolong ya. Ternyata ada doa yang bernilai mencuri di mata Allah. Karena kita tidak terlebih dahulu bertemu terhadap Allah secara hakikat loh ya, bukan secara syariat. Terus caranya bagaimana bertemu Allah? Yes. Kondisi sampean iki ono butuhe. Contoh mai loro. Ya Allah. Ati sampean iki sambungno menyang urip ning awak sampean. Sambungno. Disitulah proses ke alam kefanaan itu mriku. Otomatis sampai tidak terlepas dari sistem dzikir sirul asrar. Terus akhiri ning ati sampean iku sudah kefanaan diri jenengan, kefanaan semuanya. Berarti kehendak waras mau kehendak sinten? Udah. Mari udah. Jenengan di rumah tangga banyak yang namanya hajat. Hajat. Entah hajat apa wae. Cara di tengah keluarga kita pekerjaan kok sepi, lah ngoten nggih. Udah. Melihat keadaan anak istri enggak ada yang dimasak. Jelas orang laki-laki mikir suami, udah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring. Sawano ingersane Allah. Depno ati sampean menyang urip. Ojo didepno ati menyang apa sing dikarepno yaiku penggawean. Ojo. Cukuplah hati sampean madhep nang ilahun wahid, dan ilahun wahid sudah ngerti nek sampean iki penggaweane sepi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya pastikan akan datang. Quran ini ngoten ya. Tergantung kita beriman atau tidak, terserah. Tapi bagi orang-orang yang sudah paham tentang bagaimana cara untuk bertemu Allah, nggak ada sedikit pun serambut pun ingkar nang Allah, nggak mungkin. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan sesuatu itu datangnya tanpa disangka min haitsu la yahtasib. Jadi Bu, tak simpulno, berdoalah jikalau hati jenengan bertajalli.
Dan jangan pernah berdoa jikalau hati tidak duduk di tajali. Sebab semua apapun yang kita jalankan itu sudah di kotak-kotak Allah, ditentukan Allah sendiri. Dari arah itu secara hakikat mengapa beliau-beliau itu jarang berdoa, karena sudah ngerti semua itu sudah dicatat Allah piyambak Allah sendiri. Tapi syariate muring-muring. Akhirnya ngetokno bahasa makola. Apa makolai? Sepanjang manusia di dunia wajib ikhtiar usaha. Ya gak salah. Tapi sing kebacut waktu ikhtiar usaha diakoni ikhtiare usahane. Akhirnya nanti kalau hasil diakoni hasil sebab ikhtiare. Wes ya niki yang disebut innakum zalamtum anfusakum. Ya iki. Sesungguhnya kau ini adalah zalim pada Allah. Bentuk zalim pada dirinya sendiri. Jadi Bu, niku tadi kondisional, boleh dan tidak. Boleh jikalau hati duduk di tajalli, tidak jikalau hati ada di taholli. Begitulah. Itu apa pada malam hari ini yang Allah berikan pengetahuan ilmu tasawuf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah terhadap keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir barangkali ada kalimat yang kurang berkenan di hati jenengan. Saya atas nama pribadi Mukhlason mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.